Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Hari ini kita bersama-sama duduk di aula yang sederhana ini, tidak lain tidak bukan adalah kita akan bersama-sama belajar mengisi kekosongan satu dengan yang lainnya, saling membagi informasi satu sama lainnya. Mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang belum begitu mengenal tentang apa sih kurikulum merdeka, implementasinya bagaimana, prinsipnya seperti apa. Kita akan bedah kumpas tuntas hari ini di sini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya hanya sedikit memberikan saran, harapan kepada Bapak Ibu, karena hari ini dan 3 hari ke depan kita akan melaksanakan kegiatan ini full waktu, full day, dari pagi sampai sore. Saya berharap kepada Bapak dan Ibu tidak sampai meninggalkan ruangan ini sampai acaranya selesai, karena selain kita IHT, selain kita belajar bagaimana tentang kurikulum merdeka, tapi ada sesi lain nanti di hari berikutnya kita juga akan bersama-sama sekalian evaluasi yang akan dilaksanakan oleh SMK Yapisda di tahun 2024. Harapan dari pimpinan kita adalah nanti SMK Yapisda di tahun yang akan datang kita mendapatkan predikat A, karena kita ingin berinovasi dalam mengembangkan pendidikan ini baik. Maka dari itu kesempatannya pas berbarengan, acaranya kita gabung, hasil kerja atau hasil belajar Bapak Ibu di hari ini, esok dan esoknya lagi, itu kita akan implementasikan pula dokumen yaitu tempat yang sudah kita sediakan basis digitalnya. Nanti ada bagiannya Pak Wasda yang akan menjelaskan, memandunya, supaya Bapak dan Ibu memperoleh hasilnya administrasi sekolah yang lebih baik. Mohon izin Bapak Ibu materi nanti dipandu juga, karena kita ingin memperoleh hasil, dan hasil itu kita sudah sedemikian rupa kita desain ke perangkat IT-nya, bagaimana Bapak Ibu guru membuatnya itu, dan produk digitalnya, dan soft copy dan hard copy-nya harus dimilikinya. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan kurikulum merdeka. Banyak yang bilang merdeka bebas, sama dengan yaitu reformasi di negara kita. Tapi jangan lihat kebebasan itu, kita jangan salah kaprah tentang kebebasan. Bahasa merdeka, bahasa free, merdeka bahasa bebas, bukan berarti Bapak Ibu sebagai pendidik yaitu semau kita mengajarkan kepada siswa tersebut. Ada yang memang harus kita menjadikan landasan hukumnya, ada yang memang harus kita menjadikan patokannya di dalam kurikulum merdeka. Nanti Bapak dan Ibu bisa koordinasi, bisa bertanya kepada Pak Isa dan Ibu siapa Bu di sampingnya? Ya, nanti bagaimana sih CP itu lahir dan CP itu ada, dari mana dan aturannya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu, bisakah saya membuat CP sendiri? Kan bisa bertanya Bapak dan Ibu. Tapi nanti untuk sampling CP-nya nanti akan ditampilkan oleh operator. Bapak Ibu bisa mendownloadnya juga di drive yang dimiliki oleh SMK untuk menjadi satu bahan acuan. Nah,
Harapannya Bapak dan Ibu mengajar untuk mulai saat kita setelah itu mengikuti implementasi kurikulum ini, Bapak dan Ibu lebih paham tentang kurikulum Merdeka yang selalu dibicarakan bahwa ciri-ciri kurikulum Merdeka itu ada P5 dan selalu berbicara P5. Nah, prinsipnya juga harus kita memahami tentang kurikulum Merdeka dan dimensi P5 itu, apakah kita dalam proses pembelajaran dengan peserta itu saling berkolaborasi. Nah, setiap bidang studi pun itu wajib membawa dimensi P5BK tersebut, karena di dalam 6 dimensi P5BK itu ada turunannya dan elemen-elemen di dalamnya. Pembelajaran di kurikulum Merdeka berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru. Jadi kita sama-sama belajar. Di era yang digital sekarang ini, kita tinggalkan guru jadi seorang guru yang penceramah, tapi bagaimana meningkatkan yaitu kualitas dan kualifikasi peserta didik kita agar mereka itu bisa kreatif dan mandiri. Maka Pak Isa nanti guru tolong diajarkan basis project seperti apa. Kadangkala mereka sebagian berasumsi project menghasilkan satu produk. Tidak Bapak dan Ibu, produknya ada pada diri siswa tersebut. Apakah yang kita ciptakan siswa itu bisa mandiri, bisa kreatif, bisa berakhlak mulia? Itu kategorinya seperti itu. Tidak harus menciptakan satu karya produk yang siswa kita pun bisa membuat sapu lidi. Tidak seperti itu juga. Nanti akan dibahas secara tuntas. Saya juga berharap kepada seluruh rekan-rekan, kegiatan ini nanti besok juga menyepelekan juga kegiatan ini. Kegiatan ini penuh perjuangannya. Kita menunggu setiap setahun sekali. Karena memang kalau mau setahun 2 kali repot juga Pak Isa, setahun sekali diadakannya. Walaupun ini agak terlambat, memang Pak Isa agak terlambat karena dengan berbagai kesibukan. Pimpinan kita sibuk mundar-mandir Madinah melulu, 2 minggu yang akan datang pergi lagi ke Madinah lagi. Jadi banyak ditinggalkan sebetulnya kami ini. Yang banyak ditengok yaitu Ka'bah lagi gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu hari ini 3 hari ke depan hadir setiap hari, dan besok informasinya Pak Wawi besok siswa masuk ya. Nah besok siswa masuk, Bapak Ibu kondisikan siswanya yang masuk, tapi Bapak Ibu tetap melaksanakan kegiatan ini secara efektif. Entah itu Bapak Ibu bisa sambil ke kelas mengkondisikannya, bisa ngasih tugas atau belajar daring. Ya Bapak Ibu, itu bagian dari proses belajar mengajar. Sudah pada pintar bagaimanalah caranya agar kegiatan kita termanage dengan baik. Dan saya juga hari ini bukan berarti saya di sini ketua panitianya pintar, tidak. Nanti Pak Isa saya akan duduk di sana juga ikut belajar bagaimana sih tentang kurikulum Merdeka. Saya juga belum begitu paham itu tentang bagaimana menerapkannya kepada peserta didik kita. Nah selanjutnya adalah kepada Bapak dan Ibu, untuk hari besok yang sesuai dengan surat yang diedarkan, seragam kita juga disesuaikan, dan hari terakhir juga demikian. Untuk Bapak dan Ibu yang tidak membawa laptop, itu ada disediakan di lab komputer, silahkan hubungi bagian-bagian orang IT, masih ada banyak. Tapi syukur-syukur saya berharap Bapak dan Ibu punya sendiri laptopnya, karena zamannya sudah berbeda. Pak Haji tolong didorong gurunya agar punya laptop juga. Siswanya kita dorong-dorong suruh punya laptop, bawa laptop ke sekolah, gurunya tidak punya. Itu kan mengkhawatirkan yang seperti itu. Bagaimana kita membuat satu proyek yang bisa dilihat secara visual oleh siswa, tapi kita sendiri medianya tidak punya.
medianya tidak punya, kita sebagai guru medianya juga harus punya Bapak dan Ibu. Ya, kalau menggunakan fasilitas laptop dari sekolah atau punya orang lain, kadang-kadang kita tidak tahu menunya sebelah mana karena tidak terbiasa. Tapi kalau punya kita sendiri, kita sudah hafal naruh file itu di mana, ngambil file di mana. Jangan sampai nyari-nyari Microsoft Word sebelah mana gitu taruhnya. Jangan sampai seperti itu Bapak dan Ibu ya. Gitu. Baik, mungkin itu saja sedikit prakata dari saya sebagai panitia, didukung oleh teman-teman. Ini sebetulnya panitia utama penggeraknya kurikulum Pak Isa gitu, cuman kurikulumnya karena masih baru suka ingin di belakang layar terus. Otak dari semua ini yang desain memang Pak Riki, otaknya memang cerdas Pak Riki, orang IT juga, didukung oleh guru-guru yang lainnya yang masih muda-muda, energik, ingin banyak belajar tentang kurikulum merdeka dan disupport oleh kepala sekolah. Baik, dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.